Ibnu Mas'ud pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah datangnya hari kiamat disertai tanda-tanda kedatangannya?" Dia bersabda, "Ya, wahai Ibnu Mas'ud, jadi kita sebagai muslim harus mengetahui tanda-tandanya. Ada banyak tanda-tandanya, di antaranya adalah anak-anak menjadi penuh kemarahan. Dengan kata lain, mereka berani melawan orang tua mereka. Mereka tidak segan-segan berkata kasar dan menghardik orang tua mereka. Hujan dapat membakar. Jika kita menganalisisnya, hal ini telah terjadi. Sekarang hujan asam semakin sering terjadi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hujan asam, Anda bisa mengunjungi link Wikipedia berikut ini. Hujan asam orang-orang jahat bertebaran di muka bumi. Orang-orang akan mempercayai orang-orang yang berkhianat, sedangkan orang-orang yang dapat dipercaya dianggap sebagai pengkhianat. Orang yang benar akan dianggap sebagai pendusta, dan seseorang yang menceritakan kebohongan dianggap sebagai orang yang benar. Orang-orang akan memutuskan tali silaturahmi. Hal ini telah terjadi sekarang di mana orang-orang lebih senang tinggal di rumah dan menonton televisi, dan mereka enggan mengunjungi tetangga. Orang-orang munafik akan berkuasa. Orang-orang yang berperangai buruk mengendalikan perdagangan. Masjid-masjid dihias, tapi hati manusia telah menjadi kotor. Jadi orang-orang yang beribadah di masjid tidak melakukan tazkiyah, meskipun masjidnya indah. Orang-orang mukmin menjadi lebih terhina daripada kambing yang jelek. Homoseksualitas dan lesbianisme tersebar luas. Orang-orang muda mempunyai kekayaan besar-besaran. Misalnya Zuckerberg, yang merupakan multibilioner sebelum dia mencapai umur 30. Adanya perkumpulan-perkumpulan untuk merusak wanita. Sekarang banyak organisasi wanita yang mengatakan ingin membebaskan wanita. Namun, mereka malah mempromosikan wanita untuk membuka auratnya. Misalnya kontes seperti Miss World, di mana para wanita disuruh mempertontonkan auratnya dan memperlihatkan keindahan tubuhnya. Hal seperti ini justru menghancurkan kemuliaan wanita. Dalam Islam, wanita disuruh menutup auratnya agar kemuliaan dan kehormatannya terjaga. Namun yang dilakukan budaya zaman sekarang justru sebaliknya. Wanita malah disuruh untuk membuka auratnya, dan auratnya tersebut menjadi tontonan orang banyak. Benar-benar dunia telah menjadi begitu sakit. Terjadinya penghancuran peradaban dan penghancuran dunia. Jadi penghancuran dunia akan menjadi peradaban. Instrumen musik akan tersebar luas, dan Rasulullah bersabda bahwa instrumen musik akan ada di kepala manusia. Ini menakjubkan sekali. Bagaimana Rasulullah tahu tentang hal ini? Itulah yang dikatakan hadisnya. Saya tidak mengarang-arangnya. Dikatakan bahwa di kepala mereka akan ada instrumen musik. Siapa yang sangka? Tidak ada yang tahu apa itu artinya di zaman Rasulullah. Tapi sekarang kita melihatnya, semua orang di mana-mana mengenakan headphone dan earphone untuk mendengarkan musik. Akan ada banyak penegak hukum. Maraknya penghinaan untuk membuat orang lain tertawa. Sekarang lihatlah semua acara TV di mana para pelawak hanya mencela orang-orang untuk membuat pemirsa di rumah tertawa. Banyak anak-anak yang lahir karena perzinaan, bahkan di negara ini sekarang lebih dari 50% anak SMA telah melakukan perzinaan. Luar biasa. Rasulullah bersabda bahwa cobaan akan ditunjukkan kepada hati manusia seperti sajadah. Dia mempunyai dua garis, yang horizontal dan vertikal. Ini maksudnya adalah TV. Dan beginilah caranya setan menghancurkan hati manusia. Dengan menunjukkan fitnah pada manusia dan gambar-gambar jelek pada TV, setan melakukannya terus-menerus. Sampai manusia menjadi terbiasa dengan kekerasan yang ada dalam tayangan TV. Kita tidak lagi merasakan apapun ketika melihat kekerasan. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu akan melihat orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi, mereka akan memukul manusia dengannya. Wanita yang berpakaian dan telanjang pada saat bersamaan, mereka akan berjalan berlenggak-lenggok dan membuat menarik orang lain kepada mereka." Dia berkata bahwa rambut mereka akan seperti unta Bactrion. Unta itu tidak ada di Arab, melainkan berasal dari Persia. Wanita-wanita seperti itu tidak akan masuk surga. Dia bersabda, "Sebagian umatku akan meminum khamar dan memanggilnya dengan nama lain." Mereka mempunyai banyak nama panggilan untuk khamar, dan ini sudah terjadi. Kita memanggil khamar dengan berbagai sebutan, misalnya vodka, tuak, martini, wine, anggur, bir, dan sebagainya. Jadi, inilah tanda-tanda dari hari kiamat yang sekarang telah terjadi. Ya Allah,
Rasulullah telah berbicara benar, dan nubuatnya menjadi kenyataan. Bagi saya ini adalah mukjizat kenabian yang nyata dari Rasulullah.